Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Devina Fitri Ayuni. Dan saya Arini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami. Nah, sekarang kami akan membahas hasil observasi yang telah kami lakukan selama mata kuliah pengkajian budaya. Dan di sini juga kami akan membahas yaitu budaya menenun, yaitu yang ada di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Deviana nih, gimana nih hasil pengamatan yang telah kita lakukan? Ya, tentu saja dari waktu kita pertama kali ke sana, suasananya itu udah pedesaan banget kan. Iya. Terus suara alat tenunnya itu terdengar dari berbagai arah. Terus ibu-ibunya itu pada menenun, ada yang di teras, ada yang di beruga. Terus yang menarik perhatian dari saya waktu proses menenunnya itu, jadi itu nggak dibuat dalam satu hari, nggak bisa jadi kan, jadi dia butuh banyak berhari-hari untuk bisa jadi. Ya, selanjutnya nih, gimana kalau dari menurut Arini sendiri dari hasil pengamatan kita kemarin? Baik, menurut saya selain melihat proses produksi, saya juga memperhatikan adanya hubungan sosial yang ada di sana yang sangat erat di antara para penenun. Selain itu juga mereka berbincang, bercanda, dan juga bahkan saling membantu ketika mengalami kesulitan saat menyusun motif. Artinya menenun bukan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberi ruang interaksi bagi masyarakat. Nah, di sana kami kan juga melakukan wawancara. Di sana informan pertama kita itu bernama Ibu Diah. Beliau itu menenun sejak masih kecil. Beliau mengatakan dia sudah belajar menenun itu dari ibunya. Jadi menurut beliau itu menenun bukan hanya pekerjaan, tapi warisan budaya yang harus dilestarikan secara turun-temurun. Beliau juga mengatakan hal yang paling sulit dalam menenun ini tuh membuat motif karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang lebih tinggi. Nah, kemudian kami juga mewawancarai Bapak Dani dari industri tenun patuh. Beliau juga menjelaskan bahwa di Desa Sukarara terdapat berbagai jenis kain nih. Nah, itu seperti songket, subahanale, rangrang, kekir, dan motif wayang. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa kain subahanale ini termasuk salah satu kain yang sangat sulit nih motifnya. Nah, selain itu juga beliau menjelaskan adanya juga aturan-aturan bahwa kain berukuran besar itu juga dikerjakan oleh laki-laki, sedangkan yang perempuan itu lebih banyak mengerjakan ukuran tertentu sesuai kepercayaan masyarakat. Nah, terus untuk pengelolaannya nih gimana? Nah, itu yang menarik. Karena apa? Hasil tenun para penenun tidak dijual sendiri-sendiri, tetapi dikumpulkan melalui koperasi pusat tenun sehingga pemasarannya menjadi lebih mudah. Nah, di sana juga kami mewawancarai salah satu penenun muda bernama Mbak Novi. Di sana dia mengatakan dia sudah belajar menenun itu dari usia 10 tahun. Menurutnya awalnya belajar itu karena emang di sana sudah tradisi semua perempuan harus bisa menenun kan. Tapi lama-kelamaan karena itu bisa menghasilkan uang, jadi dia juga berpendapat bahwa menenun itu bisa memberikan tambahan penghasilan. Terus dia juga mengatakan bahwa belajar menenun itu emang sulit, tapi lama-lama kan jadinya terbiasa karena sudah lama menenun. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil observasi kami, budaya menenun di Desa Sukarara dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Pertama yaitu budaya sebagai identitas. Kain tenun bukan sekedar produk tekstil, ia merupakan simbol identitas masyarakat Desa Sukarara. Nah, ketika seorang melihat motif tenun khas Sukarara, orang tersebut langsung mengenali asal budaya pembuatannya. Nah, yang kedua adalah budaya sebagai hasil pewaris sosial. Di sana kami melihat bahwa menenun itu kita mendapatkan bukan dari sekolah formal, tapi dari keterampilan tersebut itu diwariskan secara turun-temurun melalui keluarga. Proses belajarnya juga dilakukan dengan cara mengamati, mencoba, kemudian terus berlatih.
Inilah yang disebut sebagai proses enkulturasi, yaitu proses seseorang mempelajari budaya masyarakat sejak kecil. Nah, dalam kajian budaya terdapat konsep bahwa budaya adalah keseluruhan cara hidup manusia. Nah, menurut antropolog Edward Burnett Taylor, budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan seni, adat istiadat, hukum, moral, serta kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, konsep tersebut sangat sesuai dengan kondisi di Desa Sukarara. Mengapa? Karena budaya menenun tidak hanya menghasilkan kain, tetapi juga membentuk nilai, kebiasaan, identitas, bahkan antara adat masyarakat. Nah, selain itu, menurut Kun Jaranira, budaya itu memiliki 3 wujud. Pertama adalah gagasan atau nilai. Dalam budaya menenun itu terdapat nilai kesabaran, ketelitian, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Terus yang kedua adalah aktivitas. Nilai tersebut itu diwujudkan melalui kegiatan menenun setiap hari. Terus yang ketiga ada hasil karya. Hasil karyanya itu seperti kain tenun, serta ada tas, pakaian, topi, dan aksesoris lainnya. Nah, jika dikaitkan dengan perkembangan saat ini, budaya menenun juga memiliki fungsi ekonomi kreatif. Nah, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal. Nah, kain tenun tidak hanya dijual sebagai kain tradisional, tetapi juga menjadi berbagai produk fashion yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, juga hal tersebut membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada wisatawan. Nah, selain memiliki nilai ekonomi, budaya menenun itu juga menjadi daya tarik wisatawan. Hal ini kan kami melihatnya langsung dari ketika wisatawan itu datang untuk menyaksikan proses menenun. Nah, jadi mereka itu tidak hanya ingin membeli kainnya saja, tapi juga mereka ingin melihat bagaimana proses pembuatan kain tersebut. Bahkan setelah mereka melihat proses pembuatannya itu, banyak wisatawan yang mengaku semakin menghargai harga kain tenun karena memahami usaha yang dilakukan oleh para pelaku. Sebelum melakukan observasi, kami menganggap kain tenun hanyalah salah satu produk kerajinan khas Lombok. Namun setelah melihat proses pembuatannya, pandangan kami itu berubah. Kenapa? Kami memahami bahwa setiap kain menyimpan sejarah, nilai budaya, kerja keras, kesabaran, dan identitas masyarakat. Nah, kami juga belajar bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh masyarakat setempat. Generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga, mempromosikan, dan menghargai budaya daerah agar tidak hilang di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, dari seluruh hasil observasi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa budaya menenun di Desa Sukarara ini bukan hanya aktivitas ekonomi semata, melainkan budaya ini merupakan identitas masyarakat yang diwujudkan secara turun-temurun, menjadi sumber penghasilan keluarga, memperkuat hubungan sosial, sekaligus menjadi daya tarik wisatawan. Kami berharap budaya menenun tetap lestari dan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman kepada kami selama proses observasi, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami. Saya Deviana dan saya Arini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.